Gus Solah belum menjawab pertanyaan tokoh-tokoh yang sudah dilirik atau dipertimbangkan. Saya tidak akan menjawab itu, tapi saya mau menambahkan saja catatan bahwa komite rakyat ini bukan tim sukses. Tidak ada titipan-titipan dari tokoh tertentu supaya ditonjolkan begitu. Itu tabu buat kami. Tapi tentang siapa-siapa yang sudah dipertimbangkan mungkin Gus Solah bisa. Mungkin sebelum Gus Solah saya perlu sampaikan informasi Mas Wayan. Nanti teman-teman akan membagikan, mohon maaf, teman-teman panitia akan membagikan kepada teman-teman semua. Rekan pers semua akan dapat. Ini semua bahan dokumen terbuka, mulai dari dasar pemikiran, prosedur dan tahapan seleksi, termasuk persyaratan calon. Komite konvensi sudah menyiapkan persyaratan calon Presiden Konvensi Rakyat. Ada persyaratan umum dan ada persyaratan khusus. Tentu saja persyaratan umumnya mengacu pada undang-undang Pilpres yang ada, karena di situ disebutkan segala persyaratannya. Tetapi saya hanya akan mengambil satu contoh saja yang saya maksudkan di persyaratan khusus yang barangkali menjadi hal yang lain yang kami modifikasi dan kami tambahkan dari undang-undang Pilpres yang ada. Misalnya, kami mencantumkan jelas tidak pernah terlibat kasus pelanggaran HAM. Kemudian ada juga tidak pernah terlibat kasus penyelundupan minyak, kayu, perdagangan manusia, obat, narkoba, senjata, dan lain-lain yang merugikan negara. Tidak pernah terlibat kasus korupsi, kolusi, nepotisme, dan tidak pernah terlibat kredit macet atau daftar hitam Bank Indonesia. Jadi ini ada beberapa contoh yang nanti teman-teman bisa memiliki karena akan dibagikan oleh panitia. Semua dokumen yang ada. Jadi ini terbuka. Jadi saya kira ini persyaratan yang saya kira tidak main-main. Komite konvensi sudah memikirkan sampai sana, sampai detail, bahkan siapapun. Kita melihat dari sisi normatif, siapapun yang bisa mencalonkan maupun siapapun yang akan tidak mungkin untuk dicalonkan. Ada yang lain, teman-teman? Silakan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya. Nama dari mana? Oh iya. Nama saya Budi dari PKPKP, Pos Komunikasi Penyelamat Kehidupan Bangsa, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pertanyaan saya begini, Pak. Tapi sebelum pertanyaan saya mau ini dulu. Saya mendukung ini ide brilian, sangat bagus, dan sebagai anak bangsa saya sangat mendukung, Pak. Terus terang aja. Pertanyaan saya, apabila sudah menemukan ibaratnya apa, mengadakan ini, kita menuju untuk menjadi nomor satu, kan dari sekian ribu misalkan Pak ya, maaf nih, itu akan menghasilkan kalau panitianya itu yang menyeleksi adalah tokoh-tokoh yang tidak pernah berbohong. Yang saya tahu adalah tokoh agama, tokoh adat, kemudian lagi adalah tokoh ahli-ahli di bidang ilmu. Apakah mereka dilibatkan atau tidak? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Budi, dan terima kasih atas dukungannya. Salam buat teman-teman. Jadi saya kira buat rekan-rekan pers, memang kami hanya mengundang rekan-rekan pers untuk peluncuran ini. Tetapi kebetulan siapapun bisa hadir. Ada Mas Budi, ada Pak Subhan Palar, saya kira, ada Mas, ini salah satu pengamat politik, doktor dari Prancis, Mas Andar Nubowo, ini pemikir muda kita. Dan memang datang karena tertarik ini acara konvensi ini. Jadi saya kira itu terbuka. Nah, mengenai pertanyaannya, ya, saya kira di awal sudah saya sebutkan bahwa yang menjadi komite konvensi yang menjadi dasar adalah rohaniawan, akademisi, tokoh perempuan, ya, tokoh publik. Ya, saya kira itu. Kalau diharapkan untuk melibatkan
orang, tadi bahasanya sangat spesifik, orang yang tidak pernah berbohong, artinya memang sudah terakomodasi di rohaniawan, ya kan? Saya kira di situ. Dan dari nanti 12 nama yang ada di komite konvensi, ada kemungkinan juga kalau dalam perkembangannya ada tokoh-tokoh yang sesuai dengan kriteria Mas Budi sampaikan, bagus, kredibel, tidak pernah berbohong, dan yang paling penting adalah bukan hanya soal senioritas, tapi dia nggak punya interest politik, tidak menjadi anggota partai politik manapun juga, politik praktis maksudnya, sehingga itu lebih jelas untuk menjaga kredibilitas dari konvensi rakyat ini. Saya kira itu sebagai gambaran untuk menjawab apa yang ditanyakan Mas Budi. Pak Nathan, silakan. Timbul pikiran saya karena kata rakyat di sini menjadi fokus, ya. Maka ini kesempatan bagi kita, ini kontak pertama antara komite rakyat dengan rakyat atau yang diwakili oleh wartawan dan sebagainya, ya. Kalau ada misalnya idealis-idealis bangsa Indonesia yang cinta bangsa ini dan punya pemikiran-pemikiran yang layak dikemukakan mengenai hari depan bangsa ini, tetapi elektabilitas, nama dan seterusnya, pengalaman di partai dan sebenarnya masih nol misalnya, mungkin ini kesempatan juga untuk tampil, bahwa nanti akan kami seleksi. Tentu kami bisa juga berdialog, sehingga tiap warga negara Republik Indonesia ini yang mempunyai, ya, tentu juga harus tahu diri, mengukur diri juga, ya. Tapi kan kalau tidak tampil, bagaimana bisa dinilai, begitu kan? Ini kesempatan barangkali tanpa mengikuti apa seperti yang ditanyakan oleh saudari Leni tadi, mengikuti jalur partai dan seterusnya. Ini kesempatan bagi kita untuk tampil di konvensi rakyat dan mengemukakan kepedulian-kepedulian, ide-ide yang brilian, yang bagus, yang bisa ditawarkan untuk memajukan bangsa Indonesia. Saya rasa itu satu kesempatan. Terima kasih. Sekali lagi, 5 komponen penting dari anggota komite konvensi. Yang pertama rohaniawan, akademisi, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan juga budayawan. Saya kira itu yang menjadi dasar dari komite konvensi ini. Silakan yang lain, teman-teman. Oh, silakan Pak, silakan. Mohon mikrofonnya buat teman-teman panitia. Saya Sugiarto dari media Sandi, mau menanyakan, ini kan konvensi rakyat untuk memilih calon pemimpin. Jadi kenapa harus andai kata terpilih calon-calon pemimpin yang cukup jujur dan layak, kenapa harus dikomunikasikan lagi ke partai-partai politik? Kenapa kita tidak mengambil keberanian untuk menjadi calon independen? Kita bikin terobosan seperti itu. Kalau dikomunikasikan di partai politik, itu adalah sama saja. Di Indonesia itu kita sudah banyak pemimpin-pemimpin kita itu sangat-sangat pandai. Yang kita harapkan untuk ke depan adalah pemimpin yang jujur, yang tidak mempunyai kepentingan apapun, hanya untuk rakyat. Dan satu-satunya adalah benar-benar calon independen, bukan dikomunikasikan ke partai politik. Itu saja, terima kasih. Calon independen itu dimungkinkan atau diperbolehkan untuk pemilihan kepala daerah. Kalau untuk pemilihan presiden tidak bisa, harus melalui partai politik. Sudah ada upaya melakukan judicial review di MK untuk masalah ini, tetapi tidak diperkenankan atau ditolak oleh MK. Jadi memang harus melalui partai politik. Idealnya memang sebetulnya boleh. Di Amerika Serikat boleh calon independen itu diperbolehkan. Dan saya pikir itu memang perlu. Artinya tidak perlu melalui partai. Jadi sekali lagi tidak memungkinkan adanya calon independen di dalam
pemilihan presiden itu harus merubah undang-undang dasar. Jadi kalau itu memang dirubah, ya saya nggak tahu. Mudah-mudahan akan ada perubahan. Ini siapa namanya? Saya menggarisbawahi pemikiran dari saudara Subiakto. Ya. Ini sangat penting untuk konvensi rakyat. Walaupun dalam kenyataan karena peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai sekarang, keterpilihan itu harus melalui partai kan, itu tidak bisa kita sanggah. Tapi saya harap semangat ini tetap menjiwai konvensi rakyat ini. Semangat ini, ya. Tapi tetap peraturan itu kan tidak bisa kita singkirkan begitu saja ya. Nah, mudah-mudahan dengan demikian nanti ada orang-orang yang sudah mau mencalonkan diri walaupun belum tentu akan diambil oleh partai. Tapi marilah kita bersama-sama dan kami siap memprosesnya sebatas yang kami mampu supaya kualitas itu tertonjolkan. Terima kasih. Terima kasih Mas Subiakto. Oke ya, saya kira begitu. Yang lain teman-teman? Silakan. Kalau tidak ada, mungkin bisa kita coba tutup. Ada hal terakhir yang mau disampaikan Gus Solah? Nanti mohon bisa memperoleh materi atau dokumen semua yang diperlukan di panitia, dan teman-teman silakan bisa mengambil atau sebaliknya panitia juga bisa membagikan. Jadi sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada kawan-kawan media atas liputannya. Mudah-mudahan nanti bisa juga meliput seluruh kegiatan diskusi ataupun kegiatan debat publik yang kami adakan, dan mudah-mudahan ini memberikan manfaat bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih teman-teman wartawan semua atas kehadirannya. Dengan demikian konvensi rakyat Capres RI 2014 sudah diluncurkan. Kita buka kepada publik siapa yang memang layak untuk menjadi pemimpin bangsa ini ke depan. Dengan ini acara kita tutup.